Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Ananda yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, alhamdulillah di bulan suci ini kita diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah kesabaran, diberikan Allah kesempatan untuk bisa terus belajar, terus mengkaji ilmu, dan insya Allah di kesempatan ini kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz di sini sebagai pemateri di pesantren Ramadan. Mudah-mudahan di kesempatan ini kita semuanya, khususnya keluarga besar SMA Al-Falah Ketintang Surabaya, senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam salah satu hadis, di awal bulan Rajab beliau senantiasa berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Doa ini menjelaskan mengenai betapa Rasulullah telah mempersiapkan jauh-jauh untuk menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu mulai 2 bulan sebelumnya Rasulullah sudah berdoa supaya apa? Supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu kita yang sudah memasuki bulan Ramadan haruslah mensyukurinya, haruslah senantiasa menjadikannya sebagai kesempatan untuk beramal dan beribadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Dan untuk kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan beberapa keutamaan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, kenapa bulan suci Ramadan sangat istimewa, bahkan Rasulullah pun sampai menanti-nantinya, yaitu adalah di mana bulan ini merupakan Al-Quran diturunkan. Yang kedua, di bulan ini dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibarengi dengan iman dan ketakwaan tentunya. Yang ketiga, Allah senantiasa melipat gandakan pahala bagi kita. Dan yang keempat, diturunkannya satu malam yang sangat istimewa, yakni malam Lailatul Qadar, di mana telah disebutkan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan yang kelima, di bulan suci Ramadan ini ada satu ibadah, yang ibadah ini pahalanya nanti akan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni as-siyam, puasa di bulan suci Ramadan, yang merupakan rukun Islam yang keempat. Baiklah ananda sekalian, mungkin kita tidak bisa bertatap muka langsung, mungkin kita tidak bisa bermuajah langsung, tetapi lewat video ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita, dan Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk terus belajar, terus mengkaji ilmu.
Baiklah, akan Ustaz jelaskan satu persatu keutamaan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Betapa mulianya bulan Ramadan dengan turunnya Al-Quran ini. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim, sebagai umat yang beriman, maka kita muliakan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini dengan cara kita baca surat-surat di Al-Quran, kita baca per ayat, kita baca per surat, bahkan kita usahakan dalam satu hari kita membaca satu juz dalam Al-Quran. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita yang telah setiap hari belajar Al-Quran di sekolah, yang setiap hari membaca Al-Quran di rumah kita, di masjid-masjid kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai amal ibadah, sebagai amal solih bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dihapuskannya dosa-dosa. Rasulullah SAW pun menyampaikan salah satu hadis, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan niat beribadah kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Ini menggambarkan begitu luasnya pengampunan Allah, begitu luasnya maghfirah dari Allah. Maka kita di bulan suci Ramadan ini harus bersemangat untuk beristighfar kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kita membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita mengakui selama 11 bulan telah banyak sekali kesalahan yang kita perbuat, tapi kita jangan berputus asa untuk memohon ampun kepada Allah, karena maghfirah Allah amatlah sangat luas sekali. Sehingga bagi kita semuanya di bulan suci Ramadan ini adalah salah satu kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan suci ini diberikan kesempatan oleh Allah dengan amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan yang tidak ada amaliyah ini di bulan suci yang lain, yaitu kita mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah. Mungkin di kesempatan ini kita bisa berjamaah di rumah dengan keluarga kita, tapi itu tidak mengapa, karena Rasulullah pun melaksanakan tarawih 3 hari pertama di bulan suci Ramadan di masjid. Setelah itu Rasulullah melaksanakannya di kediaman beliau. Kita berlomba-lomba untuk beramal solih, karena apa? Di sini adalah ladang kebaikan bagi kita semuanya. Tadarus di bulan suci Ramadan, serta bersedekah di bulan suci Ramadan. Bahkan kita bisa pula memberikan takjil atau memberikan satu makanan kepada tetangga kita, kepada saudara kita, untuk menghilangkan dahaga ketika waktu buka tiba. Selain itu, di bulan suci Ramadan ini ada satu amalan pula yang oleh Rasulullah disebutkan dalam salah satu hadis, bahwa
disunahkan untuk bersegera berbuka dan mengakhirkan untuk bersahur. Ini pula yang menjadikan kita semakin banyak mendapatkan pahala dari Allah. Kita pun bahagia ketika sudah datang waktunya untuk berbuka. Karena salah satu kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa adalah ketika berbuka puasa dan ketika nanti langsung bertemu dengan Allah dengan menerima pahala puasa itu sendiri. Dan yang paling pokok di bulan suci Ramadan ialah as-siyam, puasa. Allah memerintahkan untuk berpuasa seperti halnya termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan agar supaya kita semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan modal takwa itulah kita semuanya akan selamat untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Bahkan kita nanti di akhirat pun akan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Ananda sekalian, karena puasa ini merupakan inti daripada ibadah di bulan suci Ramadan, maka mari kita sempurnakan puasa kita dengan terus meningkatkan amaliyah-amaliyah di dalamnya. Dengan kita sempurnakan rukun puasa kita, syarat wajib puasa kita, dan hal-hal yang senantiasa berhubungan dengan puasa, mulai menjaga lisan kita, menjaga penglihatan kita, menjaga ucapan kita, serta menjaga hati kita dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, puasa di bulan suci Ramadan memiliki banyak sekali faedah dan keutamaan. Di antaranya meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Allah memerintahkan kita puasa, pasti ada faedahnya dan keutamaannya. Dan keutamaan itu yang paling tinggi adalah meningkatnya keimanan kita. Dan nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman itu tersendiri. Walaupun nanti Allah akan memberikan kita kenikmatan yang lain pula, yaitu berupa kesehatan, berupa kekuatan. Karena dengan berpuasa Ramadan ini, fisik kita, badan kita akan menjadi lebih kuat. Dengan badan yang kuat ini, kita bisa melaksanakan amaliyah ibadah yang lain pun dengan kuat. Tadarus, kita membaca Al-Quran pun bisa lebih banyak. Kita melaksanakan sholat sunnah pun juga lebih banyak. Maka dari itu, dengan adanya puasa ini, maka kita terus bisa melatih diri kita, bisa mengekang hawa nafsu kita, serta kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan penuh kekhidmatan. Demikianlah yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang Ustadz sampaikan ini bisa Ustadz amalkan, dan ananda sekalian bisa melaksanakan pula, bisa mengamalkannya pula. Karena dengan mengamalkan ilmu itulah kita akan bisa merasakan buahnya ilmu. Dengan buah inilah nanti kita semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. In khairan faminallah wa in syarran famin nafsi. Jika ada kebaikan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada kekurangan itu dari diri Ustadz sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa membawa keberkahan bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.